Hello guys, pada kali ini kita akan belajar bersama-sama mengenai manajemen risiko ya. Pembahasan yang akan kita bahas pertama-tama ada pengertian manajemen risiko, kemudian proses manajemen risiko, dilanjutkan dengan jenis-jenis risiko dan manfaat manajemen risiko, dan yang terakhir adalah kasus manajemen risiko. Manajemen risiko adalah proses yang terstruktur dan sistematis untuk mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, mengendalikan, dan memantau risiko-risiko yang dihadapi oleh suatu organisasi atau proyek. Bertujuan untuk meminimalkan dampak negatif dari risiko tersebut dan memaksimalkan peluang untuk mencapai tujuan organisasi atau proyek. Manajemen risiko merupakan proses yang penting bagi organisasi untuk mengelola ketidakpastian dan mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Penerapan manajemen risiko yang baik dapat membantu organisasi dalam mengambil keputusan yang lebih baik, melindungi aset dan sumber daya, meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan, serta memastikan kelangsungan bisnis. Dapat 5 jenis resiko. Yang pertama, resiko strategis, resiko yang terkait dengan strategi bisnis, perencanaan, dan pengambilan keputusan. Dilanjutkan dengan resiko operasional, yaitu resiko yang terkait dengan operasi sehari-hari seperti proses, SDM, TI, dan keamanan. Kemudian resiko keuangan, yang terkait dengan aspek keuangan seperti likuiditas, kredit, dan perubahan nilai tukar. Kemudian resiko kepatuhan, ialah risiko yang terkait dengan ketidakpatuhan terhadap peraturan dan regulasi yang berlaku. Dan yang terakhir adalah risiko reputasi, risiko yang dapat mempengaruhi reputasi dan citra organisasi di mata publik. Nah, kemudian hal yang paling penting adalah memproses manajemen risiko. Yang pertama dengan cara mengidentifikasi risiko, kemudian menganalisis risiko, dilanjutkan dengan mengendalikan risiko, kemudian pemantauan dan peninjauan, dan yang terakhir adalah evaluasi. Tanpa kita ketahui ternyata manajemen risiko memiliki manfaat loh. Pertama, untuk meningkatkan kemampuan organisasi dalam mengidentifikasi dan mengelola risiko secara efektif, kemudian mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik dengan mempertimbangkan risiko yang terlibat, kemudian meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan terhadap organisasi, yang terakhir melindungi aset sumber daya dan kelangsungan bisnis organisasi. Ini intinya di sini nih. Ini hal yang paling menarik. Mari kita bahas. PT Toshiba, perusahaan teknologi raksasa asal Jepang, mengalami skandal akuntansi besar pada tahun 2015. Perusahaan ini tertangkap melakukan penggelembungan keuntungan selama beberapa tahun dengan cara mencatat biaya yang lebih rendah dari yang seharusnya. Skandal ini mengakibatkan kerugian besar bagi perusahaan, baik secara finansial maupun reputasi. Kegagalan manajemen risiko di PT Toshiba dapat dilihat dari beberapa aspek. Yang pertama adalah aspek risiko kepatuhan. Perusahaan gagal memenuhi standar akuntansi dan praktik pelaporan keuangan yang tepat. Kurangnya kontrol internal dan pengawasan yang memadai atas proses akuntansi. Kemudian aspek selanjutnya yaitu adalah risiko reputasi. Skandal akuntansi ini merusak reputasi dan kepercayaan publik terhadap PT Toshiba. Citra perusahaan tercoreng dan mengalami penurunan kepercayaan dari pelanggan dan investor. Kemudian risiko keuangan, perusahaan harus merevisi laporan keuangan dan mengakui kerugian besar akibat kesalahan pencatatan. Terjadi penurunan nilai saham dan risiko likuiditas yang tinggi. Kemudian risiko strategis, skandal ini mengganggu strategi bisnis dan rencana ekspansi perusahaan. Kemudian terjadi perubahan kepemimpinan dan restrukturisasi organisasi. Lah terus langkah-langkah untuk mengatasinya bagaimana? Gampang. Yang pertama kita harus mengidentifikasi risiko dulu. Kita harus melakukan penilaian risiko secara menyeluruh terhadap praktek akuntansi dan pelaporan keuangan dulu. Kemudian kita harus menganalisis risiko. Apa itu? Yaitu menilai dampak skandal terhadap kinerja keuangan, reputasi, dan kelangsungan bisnis perusahaan. Kemudian baru kita mengevaluasi risiko, yaitu menentukan tingkat risiko dapat diterima dan memprioritaskan penanganan risiko yang memiliki dampak besar. Dan yang terakhir adalah pemantauan dan peninjauan. Pemantauan perubahan risiko secara berkelanjutan dan meninjau efektivitas pengendalian risiko yang diterapkan. Nah teman-teman, kira-kira kesimpulannya apa ya? Kesimpulannya, kasus skandal akuntansi di PT Toshiba menunjukkan
pentingnya manajemen risiko yang efektif dalam organisasi. Kegagalan dalam mengelola risiko kepatuhan, reputasi, keuangan, dan strategis dapat mengakibatkan kerugian besar bagi perusahaan loh. Dengan menerapkan proses manajemen risiko yang terstruktur seperti mengidentifikasi, analisis, evaluasi, pengendalian, dan pemantauan risiko, perusahaan dapat mendeteksi dan mengatasi risiko secara proaktif. Hal ini sangat membantu perusahaan dalam melindungi aset, sumber daya, kelangsungan bisnisnya, serta memulihkan kepercayaan pemangku kepentingan. Manajemen risiko yang baik juga mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik dengan mempertimbangkan risiko yang terlibat, sehingga memastikan pencapaian tujuan perusahaan secara efektif dan berkelanjutan. Terima kasih sudah menyimak, sampai jumpa di lain waktu guys.